أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام، ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، ونخص خصوصا إلى روح الشيخ وأصوله وفروعه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. نسألك اللهم البركة بمعجزاتهم وبكراماتهم وبمعونتهم وببركة علومهم، أن تنفعنا بهم وبعلومهم وتحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir ribuan, yang jawab salam puluhan. Bari abdi teh bingung, hari sepuh di harandap, hari abdi sorangan dina kursi asa budak sunatin. Siap jawab salam kompak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mawjudil ma'bud al-matlubil maqsud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin zainil wujud sahibil maqamil mahmud wa ma'danil karami wal jud wa ala alihi wa sahbihi wa farrij kuruba ummati amin wa aslih syu'unahum amin ya barru ya wadud amin ya rabbal. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati Bapak Kades Desa Pendek Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para sepuh, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wabil khusus ketua atau pimpinan MKN. Apa MKN? Manakib Kubro Nusantara, Pak Kiai Abdullah Faqih beserta seluruh keluarga besar MKN. Spesial
Ansor, di bawahnya ada Banser, termasuk ibu-ibu muslimat, adik-adik fatayat yang sama-sama hadir, yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam barokah, maghfirah dan rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dengan kudrah, iradah dan ridhonya Allah, alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini saya bisa bersilaturahim dengan orang Brebes. Katanya ini paling tidak perwakilan dari 7 kecamatan, betul? Alhamdulillah. Dan acaranya spesial. Ini pengajiannya rutin, tapi ini spesial karena dihadiri tadi kurang lebih sudah dicek, insya Allah ada sekitar 7 atau 8.000 orang. Alhamdulillah. Bu, sanajan abdi ge bingung sarua ieu ngomongna kudu ngomong Sunda atau ngomong bahasa naon deui. Jawana henteu bisa. Geus cicing berarti kumaha abdi nyebunya. Betul. Da abdi ge nyaho urang dieu masih ngomong Sunda na oge Sunda na beda. Eka itu siana linde gitu. Orang ngerti ya apa-apalah, pokoknya dengerin aja karena nanti bahasa saya ngerti juga, ngajinya belum tentu ngerti. Bu, kita kumpul di sini silaturahim. Namun silaturahim itu kan ada yang pokok. Apa? Silaturahim membawa hikmah. Di antaranya itu adalah insya Allah Allah berikan jembar rizki, amin. Yang kedua panjang umur, amin. Tapi saya nitip, kalau doa minta panjang umur jangan titik sampai di situ, tapi pengen panjang umur dalam rangka ibadah kepada Allah dan hidupnya diberkahi, amin. Cuman yang jadi persoalan di kita ini Pak, orang yang bilang rizki itu mesti pikirannya ke materi, karena duit baik ngomong rizki teh. Bener teh? Bener teh? Padahal ada rizki. Yang rizki itu adalah bukan hanya untuk zahir saja, tapi ada rizki yang untuk batin kita. Karena orang ada yang hartanya banyak, kalau hatinya enggak bahagia maka dia tetap enggak bahagia, betul? Ibu punya suami kaya tapi istrinya bukan hanya ibu, kira-kira bahagia tidak? Halo, makanya lamun ngomong rezeki teh ulah karena duit baik. Boga salaki nu bager ge eta teh rezeki anu gede, bener teh? Kalau di sini pengen punya emas mah gampang, karena ibu-ibu rata-rata punya emasnya gede-gede, yaitu suaminya. Di Sunda nggak ada Pak emas besar kayak di Jawa, betul? Sini kan ada emas paijo, betul? Mas Said, halo, halo. Dan yang harus dicatat oleh kita Bu, jadi nanti aing teh juga nuker kampanye gogorowokan, jalmana loba teuing Pak. Halo Bu, disadari atau tidak hidup kita di dunia ini kan ujian dari Allah, benar? Orang kaya diuji oleh Allah, yang miskin pun sama, betul? Ketika ibu sehat itu ujian dari Allah, sakit pun sama, ujian dari Allah. Punya uang ujian, tidak punya uang pun ujian. Suami
bager ujian, suami edan ujian. Kadang-kadang Pak lamun hayang boga pamajikan nu bager salakina kudu edan heula. Iya, soalnya kita ini suka keenakan lamun di bageran bae awewe masuk malik teu bener. Sagala dibere, sagala dibebaskeun, akhirna pan jadi teu bener Pak. Nu jalan-jalan biasana lolobana lalaki atau awewe? Lalaki atau awewe? Anu selfie wae update status lalaki atau awewe? Bener teh? Gara-gara bapakna bager teuing matak sakali-kali kudu edan Pak. Iya kan salahnya ibu itu apa? Ketika bapaknya punya pacar lagi, ibu nangis, tapi di rumah sama ibu nggak diservis dengan benar. Jadi yang salah siapa? Bener? Betul Bu? Betul Bu? Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Itu kalau Haji Roma. Haji Roma tangannya mesti begini Pak, karena nanti pakai gitar. Betul Bu? Tahu Haji Roma? Haji Roma bilang sesungguhnya tidak ada yang bersemayam di dalam lubuk hatiku yang terdalam kecuali hanya namamu Ani. Cek oma Pak, cek oma. Kau gombal Roma? Cek si Ani nak. Aku sungguh-sungguh padamu Ani. Ternyata Pak selain ayah si Ani itu ayah si Rika ongkoh. Makanya lamun ngomong lalaki kamulah satu-satunya ulah percaya jawab pret. Betul Bu? Betul Bu? Nih ingat-ingat nih, kita hidup di dunia ini semata-mata ujian dari Allah. Betul? Kalau di Mekah kan ada yang jadi imam tuh baca surat yang ibu sering baca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Namun di Mekah geus ka Mekah can hayang teh marangkat jik. Amin kitu can boga duitna. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kan haji teh macem-macem Bu. Aya nu tugas ngaranna Haji Nurdin Kosasi, nurut dinas ongkos dikasih. Aya nu di kota mah ngaranna teh Haji Mansur, halaman kena gusur dibayaran pakai mangkat ka Mekah. Aya deui Haji Fatimah, ka hajina teh ngajual tempat jeung imah. Aya nu nanya ka abdi kiai ai haji nu kitu hade henteu ku abdi di bejaan haji mah kabeh oge hade. Haji nu goreng mangan hiji Haji Dul Majid geus ka haji ngedul ka masjid. Aya bae aing ge nyaho di pendek ge aya meureun da teh nyaho. Halo Bu, ingat-ingat hidup di dunia ini kita adalah ujian dari Allah. Kata ulama Bu, ujian itu ada yang sifatnya harian, ada ujian poean. Naon ujian harian? Hiji ujian poean teh
umur urang beki dieu beki ngurangan, umur kita setiap hari setiap saat selalu berkurang. Betul? Mau sadar atau tidak, mau diakui atau tidak, umur kita terus-terusan berkurang. Betul? Ada yang ngomong sama saya, Ustadz, kita semua tahu umur itu semakin berkurang, lalu masalahnya apa? Nih ingat-ingat Bu, ingat-ingat, kita usaha, kerja, dagang, bertani, lalu kita hasil, punya untung, lalu kita pakai itu untungnya, dan ternyata hartanya berkurang. Kita merasa rugi dalam hati. Harta berkurang dipakai merasa rugi di dalam hati. Tapi kenapa umur kita yang terus berlalu dipakai ibadah ke Allah teu ngarasa rugi hatena? Bener teh? Bener teh? Ari duit mah beak teh ngarasa rugi, ari umur mah beak teu dipakai ibadah teu ngarasa rugi. Betul Bu? Na'udzubillahi min. Yang kedua, ujian harian untuk kita hidup di dunia apa? Yang kedua, kita semakin menjauhi alam dunia dan semakin mendekati alam barzakh, alam kubur. Ini semua kira-kira bakal mati enggak Bu? Ibu mati enggak Bu? Jing atuh paraya. Semua kita kan akan mati Bu, betul? Betul. Ada yang ngomong sama saya, Ustadz, saya juga tahu umur itu berkurang. Dari dunia ini kita menjauh, lebih dekat menuju alam kubur, terus-terusan mendekati. Terus masalahnya apa? Ongkoh urang teh sadar dunia teh rek ditinggalkeun, nu dideketan ke alam kubur jeung alam akhirat, tapi kunaon bakalna nu dipikiran teh dunia aing alam kubur teu dipikiran. Betul Bu? Betul Bu? Na'udzubillahi min. Araqalibat dunia wa itala umruhu wa nala minad dunya sururan wa an'ama kabanim bana bunyana kufa aqamahu falamas tawaqad banahu tahadama. Ngarti henteu? Geus asal ngeunah bae nyebunya. Bener henteu? Tapi eta mah lagam Sunda. Leres? Lagam Sunda. Kumaha Bu? Nundutan. Nurutan. Nundutan. Sarewe atuh. Ieu si Mas naon ngaranna? Mana ngaranna? Mak naon? Si mak ieu manaon ngaranna? Ngaranna mak saha? Mawiwi. Mawiwi. Igacor. Biasana ku kroto. Lamun nu gacor kieu. Sing sehat mah nya, panjang umur, berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tukang mah jauh didoakeun anak. Halo Bu. Itu kalau di Sunda. Amun Sunda mah pan loba. Aya nu eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae geranya pakades pende anu bager. Ya biasanya nyawer biasa. Halo. Ibu lah nunjuk kades, ibu nyawer. Halo Bu.
Kalau sebetulnya kan bedanya cuma sedikit, Pak. Jawa sama Sunda itu bedanya sedikit. Kalau Jawa kan biasanya ujungnya ke dalam. Model cah angon penek no blimbing kowe lonyo penek no kanggo basuh dodotiro lakone opo pamantep lakone kades pendek pancen kayak gitu maksudnya supaya nyawer pancen oyo pancen. Halo Bu, tapi biasanya itu kan pakai sholawat, bener? Senang sholawat enggak? Senang sholawat enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Siap sholawat? 10 menit kita sholawat, insya. Siap Bu? Ikut semuanya. Melekat di dada, di sidangari pancaran imannya merah putih melekat di dada, di sidangari pancaran imannya dimanapun kita berada tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana padang koyorino bulan sing awi-awi ngelingake ojo padha turu sore kene tak critane kanggo sepo mengko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma billahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Salatum bisalamil mubini linuqati ta'yini ya warami. Salatum bisalamil mubini linuqati ta'yini ya warami. Salatun bisa
Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terus pulang, terus pulang, mending pulang mending terus. Ini kita negara demokrasi Pak, jadi saya mau tanya nih, banyakan yang terus apa yang pulang? Terus apa pulang? Terus apa pulang? Jangan takut sama kades, terus apa pulang? Mending pulang Bu. Saya nggak tersinggung kalau ibu-ibu pulang, nggak. Justru saya senang, berarti saya nggak lama Pak. Iya Bu, karena memang saya acara bukan kesini saja. Tadi malam saya dari Bekasi, Wiostin Arostin Ogeda Aing mah bebeja. Sekarang saya kesini, nanti malam ada acara di Kalimanggis Kuningan. Iya makanya Wiostin Arostin Oge, berita itu nggak ada yang nanya, tapi selalu diberitakan, betul. Maksudnya saya bilang supaya orang sininya ngerti bahwa sayanya sudah capek dan ngantuk, jadi jangan lama-lama. Insya pulang. Bu, apa tadi syairnya? Ara talibad dunya. Ini adalah perkataannya salah satu ulama tasawuf, namanya Asy-Syaikh Tajuddin Al-Malibari rahimahullah. Beliau mengatakan apa? Aku melihat orang yang mencari dunia lalu dia lupa akan kehidupan akhirat, maka diibaratkan seperti orang yang membangun satu bangunan, tapi setelah berdiri dia runtuhkan lagi, setelah berdiri dia robohkan lagi. Kira-kira manfaat tidak? Selesai tidak? Berdiri diruntuhkan, berdiri dirobohkan, nggak selesai-selesai. Itulah gambaran orang yang berpikir hanya tentang dunia tapi lupa akan kehidupan akhirat. Padahal kita menjauhi dunia semakin dekat kepada alam kubur. Betul? Betul? Bu,
ada sahabat Nabi yang mulia namanya Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala an. Beliau salah satu khulafaur rasyidin yang ketiga. Beliau pun termasuk mantunya Rasulullah sampai diberikan gelar Dzunnurain yang memiliki dua cahaya karena menikah dengan Ruqayyah dan Ummi Kulsum radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyiduna Utsman sahabat mulia, tapi beliau ketika Rasul bercerita kiamat beliau nggak nangis, Pak. Ketika Rasul bercerita tentang siksa neraka beliau nggak nangis, tapi ketika Rasul bercerita tentang siksa kubur Sayyiduna Utsman yang dijamin masuk surga beliau nangis. Sahabat yang lain nanya, kenapa engkau nangis? Padahal ketika diceritakan kiamat tidak nangis, diceritakan siksa neraka tidak nangis, tapi begitu diceritakan siksa kubur nangis. Kata beliau, kalau aku mendapati kiamat maka aku tidak sendirian. Kalau aku disiksa di dalam neraka maka banyak orang di dalam neraka. Tapi ketika masuk di alam kubur, disiksa di alam kubur, tidak ada yang menemani kecuali amal-amal kita yang baik. Betul Bu? Betul Bu? Sementara yang paling dekat neraka apa alam kubur? Neraka apa alam kubur? Alam kubur. Betul? Makanya kita ini harus siap-siap. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah beliau menyebut apa? Manusia paling jauh adalah dengan waktu yang sudah berlalu. Sadetik nu kaliwat leuwih jauh daripada sajuta tahun kaharep. Karena waktu mah moal balik deui. Bener teh? Paling dekat manusia adalah dengan kematian. Halo, halo. Makanya ulah ibu-ibu baik, bapak-bapak ge sarua kudu eling. Da urang teh geus disuratan ku Allah, mana surati Allah kahiji baheula mah tanaga teh gede, tanaga teh kuat, ayeuna mah geus leuleus. Kakarek ke antal geus eueuh. Ya Bu, bener teh. Nah siri kunaon? Lain salah abdi, salah sirahna eta mah. Dulu tenaga kita besar, sekarang kecil. Baheula mah buung ke hideung, ayeuna mah geus pacampur jeung nu bodas, bener. Baheula mah kulit teh cangker, ayeuna mah geus jiga kurupuk kacaian. Keriput, betul. Baheula tetangga urang aya keneh, babaturan urang aya keneh, ayeuna mah geus eueuh. Eta teh surat ti Allah, dunia teh moal lila, hidup akan terus-terusan bergulir, akan saling berganti generasi ke generasi berikutnya. Sementara kita yang meninggalkan dunia akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah, betul? Betul. Makanya ulah mikiran wae randa Pak ayeuna mah. Mending keneh mikiran urang iraha maot supaya siap bekalna, bener teh? Dai kana randa mah sarua wae. Bener teh? Kuda yang mana? Tuhnya ibu-ibu nage aredan. Ai sholawat cari cing bae, ari bagian kuda yang mana milu kabeh. Halo. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana? Janda mana Pak Kades pendes senangi? Bu Kades hadir nggak Bu Kades? Mana Bu Kades? Nggak jadi Pak. Janda yang putih berambut pirang. Sekarang Pak jangankan di kota, di kampung-kampung rambutnya pada pirang.
Ada yang nanya, Kiai boleh? Boleh, silahkan. Jangankan cuman pirang, mau abu, mau pink, mau hijau, mau biru, silahkan. Tapi please jangan sampai pi omongan batur. Nu kumaha nu pi omongan batur, ai buuk pirang, ai beungeut demek. Ya pan bakal ngomong urang dina hate teh heuh da teu pantes nya. Bener teh. Jadi kabeh oge kudu naon? Kudu munasabah, kudu cocok, bener Bu? Tapi alus, lamun nu sok ka sawah, nu sok ka kebon buuk kudu pirang. Malah mah kudu rada semu beureum, ambeh careuh teh aya baturan. Deuleuh teu da aing mah. Halo Bu. Bu. Di dia sok aya careuh. Bahasa dia naon? Careuh. Anu rada beureum naon ngaranna? Lasun. Garangan. Ya eta baturan garangan eta. Alhamdulillah. Ingat-ingat ya Bu ya, kita ini akan meninggalkan dunia. Ada yang ketiga, ujian harian kata ulama. Apa yang ketiga? Kita ini diberikan rizki oleh Allah. Siapa yang suka minta rizki yang banyak? Bu, manakib pengen apa? Pengen rizki yang banyak. Sekali lagi saya mau ingatkan, jangan cuman banyak tapi minta berkah. Ingat-ingat Bu, kalau doa tambahin sama apa? Berkah. Jangan cuman banyak, betul? Karena orang walaupun rezekinya banyak, kalau nggak berkah repot. Makanya Bu, ingat-ingat Bu, halo, ingat-ingat nih. Mending begini Bu, waktu perlu ayah, bener teh? Ngaranna teh waluya, waktu perlu ayah. Kalau di Jawa ya waluyo, waktu perlu oyo. Kan waluyo, N-nya di mana? Bu, konsep rezeki kan yang penting berkah, bener? Betul? Makanya mending begini, ya Allah, kalau engkau tidak mau ngasih sama aku, maka jangan sampai aku membutuhkannya. Lamun Allah moal mere ka urang, wios ya Allah, nu penting mah abdi teu butuh. Anu lieur mah butuh tapi teu dibere. Bener teu? Ingat-ingat. Saya mau nanya nih, Bu. Oi. Kira-kira kalau ibu punya suami ibu gajinya sebulan 100 juta, gede tidak? Besar tidak Bu? Bener. Tapi ada orang yang suaminya sebulan gajinya 100 juta, istrinya sakit-sakitan. Sampai dia bolak-balik ke Singapura, satu kali berangkat 150 juta tiap bulan. Kira-kira 100 juta jadi gede apa kecil? Katanya tadi gede. Makanya saya mau nanya, suami ibu sekarang gajinya 100 juta sebulan, nyampe nggak? Nyampe nggak? Tapi ibu Allah berikan sehat, maka ibu tidak membutuhkan 150 juta untuk berobat. Betul? Artinya apa? Kalau Allah tidak mau ngasih, ya Allah nggak apa-apa, yang penting saya nggak butuh. Karena kebanyakan kita ini minta sesuatu yang kadang-kadang bukan karena butuh, tapi karena gaya. Akhirnya zikirnya, sholawatnya pengen ditukar dengan kehidupan dunia. Cemen. Betul? Makanya nih Pak,
Kalau di dalam ilmu tasawuf itu kan ada beberapa tingkatan ibadah. Ada ibadahnya mubtadi. Siapa ibadah mubtadi? Orang yang mau ibadah tapi dia tukar untuk kebutuhan dunia. Dia mau sholat, dia mau zakat, dia mau puasa, dia mau zikir, dia mau sholawat, tapi ya Allah please usahana lancarkeunnya. Ayat teh aya nu kitu teh katingali dah katingali. Ibu ketua umum tadi sambutan begitu ngomongkeun rezeki mah amin na tarik. Bener teh, bener teh. Itu ibadahnya mubtadi, ibadahnya pemula. Kita mesti naik dong. Orang sekolah saja naik dari PAUD naik ke TK. Di sini ada TK juga? Ada TK? Biasanya itu TK yang paling semangat bukan anaknya tapi ibu-ibunya. Bener? Bener? Dia bilang sama suaminya, Pak, sabener nama kuring teh henteu hayang milu piknik teh henteu ngan si dedena ceurik kuku hayang milu bae aing teh nyaho lain dede sia. Bener teu? Bener teu? Jadi nu jajan wae teh saha? Bener Bu? Bener Bu? Pagi-pagi alhamdulillah anak sudah rapi, yang laki-laki pakai busana muslim, pakai peci, yang perempuan pakai kerudung rapi, sudah dibedak mau berangkat ke TK, tapi nu nganterkeun memakai kolor. Ari hayang budak soleh solihah, ari kolor teh nyontoan hade, rek kumaha soleh solihahna. Bener teh? Kalau garandeng we ngerumpi beri ngomean HP. Aya nu kitu? Bari garandeng nate ajojing ala ajojing. Sareuri geuning nyararaho. Aya nu nanya, Kiai kunaon apal? Abdi mah ngahaja ngapalkeun teh bahan paranti pangajian. Lamun serius teuing mah ngaji teu ngarti bubar ongkoh, Pak. Bener teh? Uyos abdi heureuy Bu. Gak apa-apa saya bercanda Bu. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Nih kan kita sekolah dari PAUD naik TK, TK naik SD, SD SMP, terus sampai ke tingkat yang paling tinggi, betul? Ibadah kita pun sama. Ibadah mubtadi, orang yang mau ibadah tapi yang dipikirannya adalah urusan dunia, itu bagus kalau dibanding sama yang tidak, bener. Tapi kita jangan senang terus-terusan SD, mesti naik ke tingkat berikutnya. Ada ibadahnya abid. Siapa abid? Orang ahli ibadah. Dia ibadah pengen surga, takut neraka, masih mending, berarti sudah naik kelas tuh, betul? Tapi naik lagi, ada ibadahnya arif. Siapa arif? Orang yang ibadah bukan berharap urusan dunia, bukan berharap masuk surga, bukan takut karena neraka, tapi satu hal saja, takut Allah tidak ridho. Itu sudah paling tinggi Pak, namanya arif. Orang yang sudah makrifat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tingkatannya para wali. Makanya kita pun mesti tersambung dengan para wali yang masih hidup ataupun bahkan yang sudah meninggal. Yang paling penting yang tersambung adalah ruhnya, betul? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan janganlah kalian menganggap orang-orang yang mati di jalan Allah, para wali Allah, apalagi para nabi, para rasul,
Orang-orang soleh mereka mati itu adalah mati. Jangan anggap mereka meninggal itu adalah meninggal. Tapi Allah menyebut bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Mereka justru hidup di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mesti terus dekat dengan wali, dengan ulama yang masih hidup, khususnya yang sudah meninggal pada umumnya, dengan Rasulullah, dengan banyak baca sholawat, dengan para wali, dengan kita berdoa untuk beliau-beliau. Walaupun mestinya beliau yang mendoakan kita, cuman kan kebaikan itu akan kembali kepada kita. Betul? Bu dina baliho aya foto abdi. Ting di mana fotona? Halo ibu, sehat bu? Kenal tidak sama AA? AA dari Bandung, biasanya suka ada di TV. Pernah lihat tidak? Halo? Ibu, orang yang hidupnya bahagia adalah orang yang penilaiannya bukan soal manusia. Yang dia pikirkan itu bagaimana Allah menilai yang baik kepada dirinya. Setuju? Karena kadang-kadang kita tebu kalau berharap sama makhluk mas sering kecewa ya. Betul? Makanya jaga hati kita. Falyatawakkalil mu'minun. Orang yang iman benar kepada Allah ya berserahnya kepada Allah. Makhluk mah itu cuman pelantara. Betul? Kita berharap orang ngasih sama kita, lalu orang tersebut nggak ngasih, sakit hati tidak? Sakit hati kalau berharap. Oh, benar bu? Maka jaga hati kita supaya tetap utuh iman kepada Allah, pasrah kepada Allah. Setuju? Kedahin nanti pima rupa-rupa nu ceramah tanya. Bener ente? Aya nu kieu ceramah. Halo? Halo? Hadirmu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhan pun merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidang dari surgaku. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang istri dia menjembatani suaminya untuk mendekat kepada Allah, maka dia akan menjadi bidadari di dalam surganya Allah, bersama-sama dengan keluarganya masuk ke dalam surga. Eta cek almarhum uje nyahoan gini. Tapi kadang-kadang ada yang nanya sama saya, Kiai, emang bener ini istri-istri model begini bidadari? Bener pak, tapi bidadarinya di surga nanti. Jadi nu bidadari teh di surga, ari di dunia mah angger musingkeun pak. Jadi ulah anehnya, ulah aneh. Bidadari teh di mana? Di surga, ari di dunia mah angger musingkeun goblok. Halo. Iya, direkam apa siaran langsung? Live. Aduh, bahaya, nggak bisa dihapus. Nanti ditanya sama istri saya, ini maksudnya apa? Halo bu, nanti yang tanggung jawab Pak Kades langsung. Halo. Pokoknya cina suami takut istri. Enggak, saya ini bukan takut, menghargai. Ya bahasa halusnya takut kan menghargai pak. Halo, halo. Ada lagi yang ceramah di TV kan begini.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nih pada siang hari ini saya senang. Senangnya kenapa? Nih kumpul ribuan orang tanpa ada atribut partai politik. Nih saya senang, Bu. Betul. Karena biasanya namanya politik itu kan gara-garanya politik itu berebut kekuasaan. Maka akhirnya banyak orang menghalalkan segala cara yang penting berkuasa. Sikut kanan, betul, tebas kanan, tebang kanan, demi menggapai satu kekuasaan yang padahal semuanya itu besar tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Makanya di mimbar yang penuh berkah ini saya nitip, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan omongan wabil khusus dalam urusan politik kecuali pengen memperjuangkan masyarakat secara umum. Benar, milih atau nyoblosnya kemana, tapi ketika sudah jadi tetap masyarakatnya. Betul. Kecuali apa? Politik itu mesti dalam rangka untuk kesejahteraan. Betul. Ekonominya supaya baik, orang-orangnya pada makmur. Yang kedua, mesti dalam rangka supaya menjadi kehidupannya lebih baik. Apa? Orangnya sehat, hatinya baik, akalnya pun pinter diisi dengan ilmu. Betul. Yang ketiga adalah dalam rangka islah bainan nas, menjadi orang yang damai, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Baik tamu jangan jet Pak. Bos atau aing capek Pak. Halo. Halo. Ada lagi Bu? Siapa lagi? Bu. Tapi ngajinya mesti paham. Ngajinya mesti paham ya Bu ya. Ingat-ingat bahwa kita ini mesti dekat dengan Rasulullah. Caranya dengan baca sholawat, dekat dengan para wali Allah yang masih hidup, yang sudah meninggal. Karena yang sudah meninggal pun hakikatnya hidup di sisi Allah, bahkan diberikan rizki, diberikan kenikmatan. Betul. Makanya pulang dari sini sholawatnya tambah, insya. Kalau saya senang sholawat Habib Syekh Bu. Tahu Habib Syekh? Tahu di TV, di YouTube. Betul. Habib Syekh yang tadi itu. Kadang-kadang yang ini selungkuh batong. Enggak usah pakai musik. Batong elang sirong benyang solang ling hi payung mutong ganggang. Habib saya mesti gitu. Benar enggak? Jangan kalah sama orang India. Orang India senang sholawat, orang sini mesti senang sholawat. Artis-artis India kan sholawat juga Bu, yang pakai biola. से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हम अकेले हो न जाए डर तुमसे हो न जाए पास आओ गली से लगा लो
Itu masih kajol, Bu. Saya nggak butuh tepuk tangan, yang dibutuhkan itu saweran. Ini saya nggak bercanda, Bu, saya serius. Mau nyawer nggak? Mau? Enggak? Berapa? Enggak, saya mau nyawer, semuanya harus nyawer. 1000-an boleh, 2000-an boleh. Nih Pak Haji bolak-balik panitia ke saya. Beliau tahu saya lagi bangun pesantren. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum pernah dapat bantuan dari manapun kecuali dari jamaah. Makanya kalau ada yang nyawer berarti bukan buat saya tapi buat pesantren. Makanya saya bilang serius. Halo. Terus mulai humar-humir, Pak. Padahal kan yang mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Yang penting jangan ngomongin. Sudah nggak ngasih, ngomong macem-macem. Betul? Kan semuanya harus ada perjuangan dan doa. Betul? Makanya doakan mudah-mudahan cepat selesai, manfaat berkah dunia akhirat. Amin. Lalu harus ada usaha. Setelah amin, ya usaha. Apa usahanya? Nyawer. Oke, bos. Nah, Bu, halo. Bu, ada orang, Bu, dulu di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Halo? Di zaman siapa, Bu? Jadi baheula teh aya jalma anu hirup dina zaman Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Madieu jalma teh kahirupanana tunggul dirarut, catak dirumpak, tukang bobok, tukang tarokan henteu, tukang nyingkabkeun anderok. Manehanana hirup teh estu jauh tina aturan agama. Nu dipigawe ukur maksiat kanu kawasa, nyawer berjalan. Lah sok pusing-pusing aing mah. Tapi ulah riweuh, nggak bari ngaji. 50.000 pertama, alhamdulillah. Halo. Bu sambil ngaji, Bu. Saya nggak enak nih. Nih live jauh-jauh di Kuningan barang penta. Halo. Bu, ada orang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam, tapi dia ini ahli maksiat, Bu. Halo. Ahli banyak dosa yang dilakukan. Maka ketika dia meninggal dunia, mati. Mang amankeun, Mang. Halo. Ketika dia mati, itu dibuang ke tempat sampah karena dia dianggap sampah masyarakat. Na'udzubillahi min. Nggak ada orang yang mau ngurus jenazahnya, nggak ada orang yang mau memandikan, mengkafani, mensolatkan, nggak ada yang mau menguburkan. Atur nuhun. Halo. 100.000 pertama. Kan tadi 50.000. Udah dengerin, udah mau zuhur. Atur nuhun, Bu Haji. Kapunten Kang. Ieu teu beres-beres dengekeun heula ngaji na ke gampang. Bu, nggak ada yang mau ngurus. Akhirnya apa? Ketika nggak ada yang mau ngurus, Allah justru menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Orang yang dilempar jenazahnya ke tempat sampah, solati, lakukan sholat untuknya. Nabi Musa protes sama Allah. Kira-kira protes lah. Ya Allah, dia kan banyak maksiat, dia ini sampah masyarakat, makanya masyarakat pun gak ada yang mau ngurus. Apa kata Allah? Pokoknya jangan banyak tanya, lakukan, urus orang tersebut. Akhirnya diurus oleh siapa?
oleh Nabi Musa alaihi salam sampai selesai. Usut punya usut, ternyata ada dia ini punya kebaikan yang banyak orang tidak tahu. Apa kebaikan yang dilakukannya? Tiada lain, dia senang baca kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kan ini di zaman Nabi Musa, bukan sekarang. Lalu di dalam kitab Taurat itu diceritakan tentang Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada nama Muhammad disebutkan dalam Taurat, maka dia mencium nama tersebut. Walaupun nabinya belum lahir, nabinya belum ada, tapi Taurat sudah bercerita tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya selalu dicium. Itu ekspresi cinta, memperlihatkan cintanya. Maka yang mensolati jenazahnya bukan lagi kiai atau wali, tapi seorang nabi mulia bernama Musa alaihi salam. Pesannya apa? Pesannya tiada lain, kita mumpung masih hidup, ayo kembali kepada Allah. Ya saya tahu azan, makanya biar cepat. Tapi kiai dengar azan, nih kira-kira mesti jawab nggak kalau jauh? Halo Bu. Karena kadang-kadang yang rapat pun begitu. Rapat kita sekors karena azan. Ayo beres azan, rapat kita lanjutkan. Itu nanahunan gitu. Halo. Makanya kita selesaikan. Siap? Siap. Makanya terakhir apa Bu? Mumpung kita masih hidup, ayo kembali kepada Allah. Yang disebut dengan taubat itu kembali. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas, melanggar aturan, banyak maksiat, ayo jangan pernah putus asa mengharap kasih sayang Allah. Mari kembali kepada Allah mumpung masih hidup. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Bu, kira-kira yang hadir di sini dosanya sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Kalau memang merasa dosa kita banyak, salah satunya banyak istighfar. Yang kedua banyak baca sholawat, betul? Yang ketiga, kalau dosanya berkaitan dengan sesama, minta maaf. Nah, pulang dari tempat ini segera sungkem sama suaminya masing-masing. Karena saya yakin banyak dosa sama suami. Bener Bu? Bener Bu? Tapi suaminya sudah tidak ada, doain, kirimin Fatihah, betul? Insya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur panjang, meningkat dalam kebaikan, diberkahi oleh Allah, menjadi manusia yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan rumah tangga kita diberikan ketentraman. Amin. Anak-anak kita soleh solihah. Amin. Rizki kita mudah, banyak, berkah, halal, manfaat dunia dan akhirat. Amin. Apa yang dicita-citakan mudah-mudahan Allah hasilkan. Amin. Serta diberkahkan. Amin. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah nas'aluka al-ijabah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tapi saya perhatian dulu sama ibu-ibu. Ini mohon diperhatikan.
di TV itu suka ada film-film horor anu aya jurigan teh, bener teh sok aya itu. hati-hati biasana jurig nu dina TV ge sieunna ku kiai nu ngadoa, maka lamun nu ngadoa can beres ngadoa tapi geus ararindit berarti eta teh jurig. Heuh keheula ditutup heula ku doa ku kiai. Sakitu anu kapihatur kirang langkung hapunten, mudah-mudahan aya manfaatna. Khudma sofa wa da'ma kadar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ودخرنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عاف أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.